Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. 3000 prajurit dan binatang aneh dipimpin oleh beberapa dewa sejati. Mereka menuju ke lengkungan batu raksasa. Bima Sakti, mata angin utara berbinar, dan dia mentransmisikan suaranya. Habisi sebanyak mungkin. Jika kamu tampil cukup baik, kamu akan dipilih menjadi pasukan khusus. Apa itu pasukan khusus? Loveng terkejut. Angin utara menyampaikan suaranya. Ada banyak pasukan di camp timur, dan 99%-nya adalah pasukan biasa. Kemungkinannya tidak ada dari 3000 kandidat yang bisa masuk ke pasukan khusus. Namun, kamu sangat kuat, jadi masih ada harapan untukmu. Ingat, kita harus tetap dekat satu sama lain saat baru masuk. Angin utara dan Loveng kemudian mengikuti kerumunan dan masuk melalui lengkungan batu itu. Waktu dan ruang langsung berubah. Setelah mereka melewati lengkungan batu, mereka memasuki dataran yang sepi dan ada pasir di mana-mana. Di mana ini? Loveng melihat sekeliling, dan tak lama kemudian 2999 prajurit dan binatang aneh lainnya juga melihat sekeliling. Mereka dapat melihat dengan jelas area seluas 100 juta kilometer persegi, dan di kejauhan tampak lebih gelap. Itu adalah gurun. Kontrol atas waktu dan ruang peradaban kuno itu sempurna, pikir Loveng. Dia berdiri tepat di samping angin utara, dan para prajurit lainnya juga tinggal di sekitar mereka. Saat mereka melihat sekeliling, semua kekuatan tak terlihat tiba, menutupi seluruh padang pasir. Semua prajurit dan binatang buas aneh mendongak. Seorang pria bertanduk tunggal dengan baju besi hitam muncul di langit. Dia melihat ke bawah dengan mata emasnya yang dingin. Tiba-tiba, dua sinar cahaya keemasan melesat keluar dari mata emasnya. Sinar itu menghantam padang pasir, membentuk lingkaran di sekitar 1500 prajurit dan binatang aneh. Kemudian, kelompok itu dan binatang aneh yang dikelilingi di sebelah kiri memiliki cahaya merah yang kabur, sedangkan yang di sebelah kanan memiliki cahaya kuning yang kabur. Tekanan tak kasat mata meliputi semua orang, dan semuanya terintimidasi. Kekuatan itu tidak kuat, tetapi keunggulannya dan getaran kekuatan ilahi membuat semua orang menyadari bahwa makhluk di langit itu bukanlah dewa sejati. Sebaliknya, itu pasti seseorang di tingkat yang lebih tinggi, yaitu dewa sejati ruang hampa. Loveng mendongak pada makhluk yang bisa melampaui inkarnasi. Pria bertanduk tunggal itu menunduk dan berteriak, "Kalian akan dibagi menjadi dua tim. Kalian akan mencoba saling menghabisi, dan sebanyak mungkin saat aku menyuruh kalian berhenti, mereka yang selamat dapat bergabung dengan militer. Tunjukkan semua kekuatan kalian, dan jika ada yang luar biasa, kalian mungkin dapat bergabung dengan pasukan khusus." Kemudian, pria bertanduk tunggal itu berteriak, "Mulai!" dan menghilang ke dalam kegelapan. Loveng melihat sekeliling. Meskipun para prajurit dari suku Gurun Kering tetap berkumpul, hampir 100 prajurit masih terkepung di sisi yang berlawanan. Tidak heran, angin utara menyuruhku untuk tetap dekat dengannya. Loveng melihat sekeliling. Para prajurit dan binatang buas mulai meraung dan berubah menjadi garis-garis cahaya. Para prajurit dari suku Padang Gurun Kering tahu betul untuk tidak melawan mereka yang berasal dari suku yang sama, dan mereka memilih untuk melawan mereka yang berasal dari suku atau negeri lain. Mata Loveng berbinar tajam. Dia memiliki 3 tujuan yang ingin dicapainya di dunia jin. Yang pertama adalah mengumpulkan makhluk-makhluk dari dunia jin, terutama tubuh para dewa sejati, untuk dipelajari komposisi makhluk-makhluk tersebut. Itu dapat membantunya mencapai tingkat gen kehidupan 90.000 kali lipat secepat mungkin dan menjadi seorang dewa sejati atau Trugat.
Tujuan kedua adalah mempelajari rahasia di samudera semesta. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan benda-benda berharga jenis mesin. Dia tahu tentang peradaban kuno, jadi dia tahu dengan jelas bahwa bagi kelas biasa dan bahkan bagi kelas makhluk agung, barang berharga berjenis mesin sangatlah berguna. Hanya ketika seseorang menjadi makhluk yang sangat agung, barang berharga berjenis mesin tidak akan berguna lagi. Semakin biasa seseorang, semakin berguna barang berharga berjenis mesin. Meskipun dia memiliki perahu mausoleum, itu hanya untuk pertahanan. Sayap sawu juga merupakan tipe bantuan. Sayap sawu yang lengkap akan digunakan oleh makhluk yang sangat canggih. Loveng membutuhkan yang paling cocok untuk dirinya. Pasukan timur memiliki banyak sekali benda berharga berjenis mesin. Bahkan, benda yang dapat digunakan oleh jutaan dewa sejati sekaligus. Belum lagi, benda yang digunakan oleh individu. Benda yang termasuk dalam kategori kedua adalah target Loveng. Selama dia bisa mendapatkan beberapa benda itu, manusia akan memiliki status yang sangat kuat dan stabil di samudera semesta. Namun, ia menyimpulkan bahwa pikiran asli mengetahui segalanya, tetapi pikiran itu tetap memberitahu para dewa leluhur untuk membimbing mereka, alih-alih menghentikan mereka. Itu berarti, semakin kuat sebuah benda berharga berjenis mesin, semakin sulit untuk mendapatkannya. Dalam perjalanannya ke sini, ia belum melihat dewa sejati yang memperoleh benda berharga berjenis mesin. Itu berarti hanya mereka yang berstatus khusus yang bisa mendapatkannya, bukan yang biasa-biasa saja. Hanya mereka yang berada dalam pasukan khusus yang bisa mendapatkannya. Tubuh-tubuh yang hancur, darah berserakan di mana-mana. Makhluk-makhluk hebat dari kedua tim saling bertarung dengan gila-gilaan. Loveng memegang pedang bayangan darah dan bergegas menuju para prajurit dan binatang buas. Dia menghabisi semua orang dengan cahaya merah. Cahaya bilah pedang itu berkilauan dan menyapu seluruh area. Dunia jin adalah dunia yang penuh dengan pertikaian, pikir Loveng. Peradaban kuno tidak pernah berakhir di sini. Jadi makhluk-makhluk hebat umumnya lebih kuat daripada mereka yang ada di samudera semesta. Dia bisa mengatakan bahwa yang terlemah berada di level 4 tingkat atas, sementara kebanyakan dari mereka bisa mencapai level 5 atau bahkan level 5 tingkat atas. Sedangkan untuk angin utara, dia diselimuti warna abu-abu dan setiap serangan darinya bisa mencapai level 6. Dia adalah pusat dari suku gurun kering dan dia memiliki armor harta karun sejati yang luar biasa. Selama pertarungan, beberapa makhluk hebat dari tim lain mungkin melakukan serangan diam-diam yang membuat pertarungan berlangsung sengit. Mereka semua adalah Universe Master, jadi sulit untuk menghabisi seseorang dalam satu serangan. Namun, para Universe Master bertarung dengan kecepatan tinggi. Tidak mengherankan bahwa 2/3 dari mereka tewas dalam waktu setengah jam, yang berarti yang lebih lemah perlu berhati-hati dan mengulur waktu. Yang perlu mereka lakukan hanyalah bertahan hidup. Loveng yang baru saja menghabisi seorang prajurit dari tim lawan berbalik dan berteriak, "Angin utara, biarkan aku melawannya." Loveng berlari maju bagaikan sambaran petir. Angin utara mundur. Dia telah menemukan binatang aneh ini menakutkan selama pertarungan melawannya. Binatang itu membawa seperangkat harta karun sejati yang luar biasa, dan dia memiliki teknik pembakaran kekuatan ilahi. Meskipun ada aturan di militer dan beberapa informasi warisan di dalam militer dilarang untuk dibocorkan, elemen yang dipahami oleh individu merupakan pengecualian terhadap aturan tersebut. Binatang aneh itu meraung dan menerjang ke arah Loveng. Apakah itu teknik membakar kekuatan dewa? Loveng mencibir. Itu bukan hal baru baginya. Ada banyak volume pada catatan Duanmi yang dibuat oleh 3 guru leluhur. Para Trugat atau dewa sejati dapat mempelajari 3 volume pertama. Bukan hal yang aneh bagi beberapa makhluk hebat untuk menciptakan teknik seperti yang ada di volume pertama dan kedua. Bagaimanapun, dunia jin juga berisi warisan yang kaya dari peradaban kuno.
Lo Feng pergi ke belakang binatang aneh itu, dan pedang bayangan darahnya berubah menjadi jejak cahaya tipis. Cahaya itu segera meluas dan menjadi alam semesta mini, menyelimuti seluruh binatang aneh itu. Pembunuhan itu brutal, dan seiring berjalannya waktu, para prajurit dan binatang buas aneh tewas. Namun pertarungan paling sengit terjadi antara Lo Feng dan binatang buas aneh itu. Lo Feng telah berlatih selama lebih dari 8 juta tahun, dan dalam rentang warisan itu lebih dari 8 juta era. Selama 8 juta era pelatihan, teknik pedang dan teknik pertarungan jarak dekat miliknya telah sangat ditingkatkan. Namun, dia tidak yakin tentang situasi di pasukan. Itulah sebabnya dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Bagaimanapun, akan sangat luar biasa jika dia menggunakan semua kekuatannya. Dia adalah bakat yang dipupuk oleh warisan dari Sungai Duandong, dan di dunia jin, semua warisan yang berharga ada di militer. Bagaimana dia bisa begitu kuat tanpa warisan khusus? Itu tidak realistis. Militer mungkin memeriksa latar belakangnya dengan seksama, yang akan membuat Lo Feng mendapatkan masalah. Setelah dia mempelajari lebih lanjut tentang militer, dia perlahan-lahan dapat meningkatkan jumlah kekuatan yang dia tunjukkan, meningkatkan kekuatannya, dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kekuatan dewamu sekarang di bawah 50%. Kau bukan tandinganku. Namun tiba-tiba, suara kekuatan dahsyat tiba-tiba datang. Kalau sebelumnya gaya tersebut seperti angin, maka gaya yang ini seperti gunung. Apakah ini kekuatan dewa ruang hampa yang sebenarnya? Lo Feng bertanya-tanya dengan heran. Pria bertanduk tunggal itu berjalan ke bawah dan melihat sekeliling. Ada 921 yang selamat. Kau dan kau, pria bertanduk tunggal itu menunjuk Lo Feng dan binatang aneh itu. Kalian berdua akan bergabung dengan pasukan Sungai Piton. Padang gurun itu sunyi, sisa-sisa medan perang berserakan di mana-mana. Namun di antara kehancuran itu, beberapa sosok masih berdiri. Luka-luka menodai tubuh mereka, tapi sorot mata mereka penuh semangat. Kita berhasil masuk ke Angkatan Darat Timur, kata seseorang dengan napas berat, masih terengah-engah setelah pertempuran yang sengit. Lihat orang itu, sahut yang lain sambil menunjuk ke arah seorang pendekar bersenjata raksasa, menakutkan dengan pedangnya. Untungnya dia sedang sibuk melawan Wu He dari Lautan Sejati Utara. Kalau tidak, kita pasti sudah jadi abu. Lo Feng berdiri di antara mereka, tubuhnya tegap, matanya tajam, namun batinnya tenang. Ia menyaksikan pemandangan di sekelilingnya, wajah-wajah penuh darah, tubuh-tubuh yang tak bernyawa, dan yang tersisa hanyalah semangat membara untuk bertahan hidup. Di dunia jin, kematian bukan akhir, ia hanyalah kelanjutan dari reinkarnasi. Kehancuran adalah bagian dari reinkarnasi, demikian legenda yang diwariskan dari zaman ke zaman. Karena itulah, para prajurit tidak menangis terlalu lama untuk rekan yang gugur. Mereka tahu, di jalan para makhluk agung, kematian hanyalah pintu lain menuju kebangkitan yang baru. Tiba-tiba, dari kehampaan, muncul sebuah gerbang besar yang melengkung seperti busur langit. Dari baliknya, 3 sosok dewa sejati melangkah keluar dengan suara lantang. Cepat! Kalian yang selamat, masuklah, seru salah satu dari mereka. Lo Feng dan seekor binatang buas bertubuh besar yang sudah babak belur, yaitu Wu He. Mereka melangkah maju. Seorang dewa sejati bermata satu mengenakan sirah merah tua dengan ekor menjuntai seperti cambuk. Dia menuju ke arah mereka. Kalian berdua, ikutlah denganku. Kalian ditugaskan ke pasukan Sungai Piton. Semoga berhasil, Bima Sakti, teriak seseorang dari kejauhan. Semoga kita bertemu lagi, balas Lo Feng sambil melambaikan tangan. Mereka tahu, di dunia ini, perpisahan bisa berarti selamanya. Lo Feng dan Wu He mengikuti dewa sejati bermata satu itu, melewati hamparan perkemahan tentara yang luas. Sepanjang jalan, mereka tidak berbicara banyak. Keheningan mereka lebih berbicara tentang kewaspadaan. Sepertinya di dalam camp ini teleportasi dibatasi, gumam Lo Feng dalam hati. Ruangan ini tertutup rapat. Di tengah penerbangan, Wu He akhirnya membuka suara.
Aku Wuhe dari Lautan Sejati Utara. Ayahku penguasanya. Lo Feng menoleh dan tersenyum tipis. Aku Bima Sakti. Aku tak punya rumah tetap. Dunia ini bisa menjadi rumahku. Wuhe mengangguk pelan. Mata dinginnya sedikit melunak. Kau luar biasa. Terima kasih, sahut Lo Feng. Kau juga luar biasa. Mereka akhirnya tiba di sebuah aula raksasa di tengah camp. Dewa Sejati bermata satu menyuruh mereka menunggu di luar. Apa tempat ini? Tanya Lo Feng. Ini pusat perlengkapan militer, jawab Wuhe. Para prajurit ke sini untuk mengganti atau menukar senjata. Setiap kemenangan memberi kita kredit militer yang bisa ditukar dengan senjata, perlindungan, bahkan tim pengawal pribadi. Tapi jumlah kredit yang dibutuhkan luar biasa besar. Apakah ada harta karun mekanik di sini? Tanya Lo Feng penuh minat. Pastinya ada. Wuhe menatap serius. Tapi kau butuh waktu sangat lama untuk mendapatkannya. Bahkan ayahku, seorang penguasa lautan, perlu waktu bertahun-tahun untuk satu harta semacam itu. Beberapa saat kemudian, Dewa Sejati bermata satu kembali dan mengeluarkan dua pancaran cahaya kepada mereka. Inilah sirah Sungai Piton. Sirah ini hanya untuk prajurit elit sepertimu. Kenakan dan biarkan ia mengenalimu sebagai tuannya. Lo Feng menyentuh sirah itu. Kekuatan menekan langsung terasa. Sirah Dewa Sejati, bisiknya. Di samudra semesta, ini adalah harta sejati. Tapi di sini, ini hanya perlengkapan standar. Wuhe menyeringai. Sirahku lebih kuat dari ini. Lo Feng tertawa kecil. Aku bahkan tidak membawa menara bintang atau sayap sawu kali ini. Sirah ini akan sangat membantu. Begitu sirah mengenali mereka, tubuh mereka segera tertutupi baju perang merah gelap dengan simbol ular piton aneh di helm. Garis-garis hitam mengelilingi tubuh mereka seperti aliran energi. 3 hari kemudian, mereka tiba di sebuah danau raksasa seluas beberapa tahun cahaya. Di atas pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya, berdiri para prajurit dengan sirah yang sama, merah gelap dengan helm ular piton. Pasukan Sungai Piton, gumam Lo Feng, inilah mereka. Tiba-tiba, Dewa Sejati bermata satu melantangkan suaranya hingga menggema di seluruh danau. 2 rekrutan baru untuk pasukan Sungai Piton. Tempatkan mereka dalam satu dan bagi ke dalam 6 kelompok. Setelah itu, ia pergi, meninggalkan mereka di tengah kerumunan yang kini memperhatikan. Dari langit, lebih dari 20 sosok muncul melalui teleportasi. Mereka melayang di atas Lo Feng dan Wuhe. Wuhe dengan bangga mengangkat kepalanya. Ayahku adalah penguasa Lautan Sejati Utara. Salah satu dari mereka, pria besar dengan tanduk melengkung dan tubuh kekar, melipat tangan dan mendengus. Di medan perang, ayahmu tidak bisa menyelamatkanmu. Sebutkan nama kalian dan kemampuan kalian. Aku Wuhe, seru sang monster. Tubuh dewaku panjangnya lebih dari 1.000.000 kilometer. Aku Bima Sakti, kata Lo Feng dengan tenang. Kemampuanku lebih pada kecepatan dan menghindari pertempuran jarak dekat. Pria bertanduk itu mengangguk pelan. Kalian berdua cukup untuk standar dasar pasukan Sungai Piton. Tapi dengarkan baik-baik, dalam setengah bulan kita akan menjalani misi. Dan misi itu bukan misi biasa. Ini adalah misi dengan peringkat bencana. Latih dirimu sekeras mungkin. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa bertahan lama. Wuhe tertegun. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Di hadapan mereka berdiri sekelompok prajurit. Seorang pria raksasa melangkah maju. Aku Kapten Regu ke-6 tim pertama. Katanya datar. Semua aturan ada dalam kristal ini. Pelajari sendiri. Jangan ganggu yang lain kecuali darurat. 2 bola kristal kecil melayang ke arah Lo Feng dan Wuhe. Mereka menerimanya, segera berlatih dan bersiap perintah kapten itu sebelum pergi. Lalu terdengar suara wanita dingin dan meremehkan. Sosok bersayap hijau menatap mereka. Kufa, kau yakin 2 pendatang baru ini bisa bertahan dalam tugas tingkat bencana? Belum punya warisan, belum berlatih, mereka akan mati, gumam prajurit lain. Lalu satu persatu menghilang lewat teleportasi. Tinggal Lo Feng dan Wuhe yang berdiri terpaku. Kita benar-benar sial, keluh Wuhe. Setiap 10.000 era ada tugas tingkat bencana, dan setiap 100 juta era tugas tingkat inkarnasi. Apakah itu artinya mati lalu dilahirkan kembali? Tanya Lo Feng pelan.
Wuhe mengangguk. Di pasukan Sungai Piton, tugas biasa saja sudah setara dengan tugas inkarnasi pasukan biasa. Kita di tempat yang paling mematikan. Tapi, tambahnya dengan mata berbinar, jika bertahan, kita bisa dapat warisan, senjata, dan kekuatan luar biasa. Semua dewa sejati terhebat berasal dari pasukan seperti ini. Aku harus lebih kuat dari ayahku. Lo Feng tersenyum tipis. Kalau begitu, mari mulai. Pilih pulau tempat latihan dulu. Dengan teleportasi, mereka terbang melintasi danau besar tempat 3 tim pasukan Sungai Piton bermarkas. Setiap regu punya area dan pulau masing-masing. Lo Feng mendarat di sebuah pulau sepi, luasnya lebih dari 100.000 kilometer. Di tengahnya ada rumah batu sederhana. Dengan kekuatan ilahi, ia mengaktifkan kristal kepemilikan pulau. Sekarang ini milikku, gumamnya puas. Di atas rumah, tubuh Dewa Lo Feng membesar hingga 100 km. Ia menatap cakrawala dan memikirkan langkah selanjutnya. Kredit militer, harta sejati, tubuh dewa yang sempurna, semua itu hanya bisa diraih lewat misi dan warisan. Selama jutaan era terakhir, Lo Feng telah meneliti struktur dan gen kehidupan. Ia berhasil menciptakan tubuh dengan tingkat gen 10.081 kali lipat. Tetapi, untuk melangkah lebih jauh hingga 30.000, 60.000, bahkan 90.000 kali, itu jauh lebih sulit. Aku harus menciptakan bentuk kehidupan yang bisa berkembang biak, pikirnya. Untuk itu, aku butuh lebih banyak contoh kehidupan dan warisan. Lo Feng terbang menuju pusat pulau. Di sana, pilar-pilar batu berdiri dengan bola kristal mengambang di atasnya. Wuhe sudah lebih dulu ada di sana. Bima Sakti, serunya. Kau lambat sekali. Gunakan waktumu. Warisan ini sangat berharga. Bahkan ayahku tak bisa mengajarkannya padaku. Lo Feng mengangguk dan mengalirkan kekuatan ilahi ke dalam bola-bola kristal. Informasi membanjiri pikirannya. Teknik pertarungan, ilusi, kombinasi kekuatan, pembakaran kekuatan dewa, hingga pembuatan mesin dan harta sejati. Lo Feng terkejut. Ini jauh lebih berharga dari yang ia bayangkan. Dan semuanya gratis bagi prajurit khusus. Tapi warisan lebih dalam hanya bisa didapat dengan kredit militer. Aku harus mendapatkannya. Matanya menatap jauh ke depan, apapun harganya. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Dan mohon maaf tadi malam Mimin kecapean banget ya. Habis ngelarin NTZZ dan tidur. Aduh, capek asli teman-teman, karena 13 episode ya. Ya, ini aja masih ngantuk-ngantuk ngerjain Sword Star. Sampai sini dulu, sebelum berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.